dan saya itu nggak bisa apa-apa gitu. Maksudnya wah, pelangak-pelongo banget gitu di pendidikan bahasa Jepang itu. Saya nggak tahu apa-apa, ini gimana gitu cara menghadapi semua yang ada di hadapan ini gitu, cara menghadapi semua masalah ini gitu. Mana lagi setiap hari harus kaiwarensu. Jadi kaiwarensu itu ada sistem di LPK kita itu harus ngomong bahasa Jepang setiap hari minimal 5 menit berhadapan langsung dengan gurunya, teman-teman. Dan itu kita wajib bisa ngomong full pakai bahasa Jepang. Sedangkan saya belum bisa apa-apa gitu. Ya Allah, itu benar-benar keteteran banget, teman-teman. Akan tetapi dengan penuh semangat ya, siang malam pagi belajar terus, dan akhirnya oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kita akan membahas seputar pekerjaan. Oke, di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih proses pertama kali saya ingin kerja ke Jepang, teman-teman. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya sebelum saya di Jepangan ataupun sebelum saya berproses untuk kerja ke Jepang, sebelumnya saya itu adalah seorang karyawan Indomaret, dan kalian udah tahu semua ya teman-teman. Nah, ketika itu saya masih ingat banget bahwasanya ketika kerja 8 bulan di Indomaret, saya itu memutuskan untuk ingin kerja ke Jepang, teman-teman. Akan tetapi sebelum saya menentukan negara untuk saya bekerja di sana, sebenarnya waktu itu ada beberapa negara ataupun ada beberapa pekerjaan yang saya itu kiyomi ga arimasu, ataupun ada ketertarikan ke negara tersebut. Contohnya ke Amerika, ke Korea, ke Taiwan, dan yang lain sebagainya, teman-teman. Nah, waktu itu sebelum saya menentukan dan memilih Jepang untuk saya bekerja di sana, saya itu pertama yaitu Inggris dan Amerika. Inggris sama Amerika gitu ya, kalau nggak salah Inggris deh. Kenapa saya memilih Inggris? Karena saat itu di desa saya itu ada yang ex Inggris, teman-teman. Jadi dia itu pernah kerja ke Inggris selama 6 bulan, teman-teman. Dan dia pulang, dan setelah itu dia menceritakan bagaimana sih kerja di Inggris itu. Dia itu menceritakan berapa gajinya. Wah, siapa yang nggak mau dong gaji US dollar gitu kan. Nah, setelah itu saya pikir-pikir lagi dan saya ngobrol dengan orang tua, dan akhirnya tidak jadi, teman-teman, dikarenakan ya biayanya yang sangat mahal untuk kerja ke Inggris. Kalau nggak salah itu sekitar 60 juta, teman-teman. Itu pun belum deh, kayaknya belum cukup, belum beresin itulah, belum beresin inilah, pokoknya prosesnya panjang banget. Nah, setelah itu saya juga ada ketertarikan ke Korea, teman-teman. Akan tetapi Korea itu belum semudah Jepang untuk prosesnya. Kalau proses ke Jepang itu sekarang udah banyak ya, teman-teman. Nanti di beda video ataupun di sesi lain akan saya jelaskan. Nah, Korea itu prosesnya itu lumayan, menurut saya pribadi lumayan panjang dan lumayan rumit, teman-teman. Bukan Jepang itu mudah ya, teman-teman, akan tetapi dibandingkan, maksudnya antara Jepang dan Korea ya mungkin lebih mudah Jepang untuk saat ini. Banyak orang-orang yang menjelaskan cara pergi ke Jepang, cara kerja ke Jepang, entah itu menggunakan visa magang, entah itu menggunakan visa Tokutegino dan yang lain sebagainya. Dan akhirnya saya mencari-cari dan adalah posisi di mana saya itu kerja di Indomaret, akan tetapi saya itu maksa buat kelas online, teman-teman. Jadi saat itu saya sangat ingat sekali, walaupun saya kerja sip ya, walaupun saya kerja sip-sipan kayak gitu, kadang masuk siang, kadang masuk pagi, capek tentu, sibuk pasti. Akan tetapi dikarenakan saya punya tekad yang kuat untuk pengen kerja ke Jepang gitu, saking pengen bisanya bahasa Jepang, ya saya ketika kerja di Indomaret itu belajar sendiri, teman-teman, belajar dari YouTube. Jadi kayak nulis-nulis hiragana katakana itu adalah tulisan Jepang ya, teman-teman. Ada juga kanji ya, pokoknya bahasa Jepang itu rumit lah. Bahasa Jepang itu termasuk dan tergolong kepada bahasa yang tersulit di dunia, seperti itu. Nah, setelah itu saya tidak menyerah. Saya itu sedikit-sedikit kayak belajar A B C D gitu, kalau di bahasa Indonesia mah ya A I U E O lah, kayak gitu. Nah, terus setelah itu saya menentukan bahwasanya wah, saya ini belajar sendiri keteteran, gak ngerti. Saking pengen bisanya ya saya masuk kelas online ketika kerja itu ya. Kadang-kadang saya ketika kerja itu ya maling-maling waktu, teman-teman.
kayak korupsi waktu gitulah. Jadi ketika ada waktu luang saya ke belakang gitu, saya dengerin guru saya, sensei saya ngejelasin di gudang di kantor, ya maksudnya di gudang belakang Indomaret itu. Kalau misalkan waktunya udah habis atau waktunya istirahatnya nggak ada, udah saya ke depan lagi dan jadi kasir lagi kayak gitu. Dan waktu itu sangat menegangkan sekali teman-teman. Jadi waktu itu saya kelas online itu sekitar 3 bulan. Jadi sebelum resign saya itu ada waktu 3 bulan. Maksudnya 8 bulan kerja kan, 8 bulan, 9, 10, 11, 12. Nah waktu itu kan ada sisa 4 bulan lagi saya kerja di Indomaret. 3 bulan itu saya kerja di Indomaret sambil online, dan bulan terakhirnya itu saya resign teman-teman, seperti itu. Wah bener-bener keteteran itu sumpah. Jadi bener-bener memacu adrenalin lah. Nah setelah saya lulus dari kelas online tersebut teman-teman, saya itu mengikuti proses kelas offline ataupun kayak kampus offline-nya lah, kampus dimana kita itu bertatap muka sama gurunya langsung. Dan kebetulan tempatnya itu ada di Yogyakarta teman-teman, dan saya mengikuti program tersebut selama 4 bulan lamanya. Dan selama 4 bulan di situ saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga tersebut. Ya lembaga tersebut namanya adalah LPK ataupun lembaga pelatihan kerja. Mungkin sebagian dari minasang ataupun sebagian dari kalian semua udah tahu ya apa itu LPK. Mungkin ada juga yang pernah masuk ke LPK gitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah lulus dari LPK tersebut, dan sekarang saya sedang menunggu job untuk mendapatkan pekerjaan di Jepang seperti itu teman-teman. Saya ingin menceritakan juga kondisi ataupun suasana pertama kali saya itu masuk ke lembaga pendidikan bahasa seperti itu ya. Jadi kesan yang saya dapatkan ketika masuk ke lembaga tersebut itu saya sangat bingung sekali teman-teman. Kenapa bingungnya? Jadi saya itu dulu kan kelas online ya. Jadi kelas online itu ya kelas dimana kilat lah belajarnya itu. Sedangkan teman-teman saya yang di kelas, maksudnya yang udah masuk ke kelas itu tuh dia itu ada yang lulusan sastra Jepang, ada yang udah pernah belajar bahasa Jepang selama berapa tahun gitu. Bahkan ada tuh yang ex Jepang gitu, ataupun yang ex Jepang itu ya dia tuh pernah ke Jepang. Dan saya itu nggak bisa apa-apa gitu, maksudnya wah pelangak-pelongo banget gitu di pendidikan bahasa Jepang itu. Saya nggak tahu apa-apa, ini gimana gitu cara menghadapi semua yang ada di hadapan ini gitu, cara menghadapi semua masalah ini gitu. Mana lagi setiap hari harus kaiwarensu. Jadi kaiwarensu itu ada sistem di LPK kita itu harus ngomong bahasa Jepang setiap hari minimal 5 menit berhadapan langsung dengan gurunya teman-teman. Dan itu kita wajib bisa ngomong full pakai bahasa Jepang. Sedangkan saya belum bisa apa-apa gitu. Ya Allah, itu benar-benar keteteran banget teman-teman. Akan tetapi dengan penuh semangat ya, siang malam pagi belajar terus, dan akhirnya sudah belajar bahasa Jepang, lalu belajar SSW ataupun sertifikat skill workernya untuk menuju ke Jepang tersebut. Dan alhamdulillah itu juga sudah lulus menggunakan bahasa Jepangnya. Dan alhamdulillah itu juga tesnya yang pertama saya sudah lulus, nanti bakal ada lagi tesnya. Akan tetapi saya masih bersemangat untuk melakukan hal tersebut. Nah, buat teman-teman semuanya, barangkali ada yang ingin ditanyakan ataupun barangkali ingin mengikuti alur kehidupan saya. Bukan kehidupan ya, mungkin barangkali di antara kalian ada yang sudah kerja di Indomaret, lalu ingin switch pekerjaan ataupun ingin melirik-lirik gitu pekerjaan yang katanya gajinya itu 20 juta lebih gitu kan. Siapa tahu video ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk mendapatkan informasi yang lebih ya teman-teman. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan informasi kepada kalian semua. Jadi itulah cerita saya untuk mulai berproses kerja ke Jepang ya teman-teman. Untuk kedepannya bakal ada lagi video-video yang akan saya upload yang berhubungan dengan keseruan nanti ketika belajar di LPK. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.